Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada pada klien. Berikut adalah contoh pelaksanaan konseling pada lansia dengan sakit gusi dan lubang gigi. Seorang perempuan lansia datang ke klinik gigi ceria untuk melakukan pemeriksaan serta bimbingan konseling terhadap keluhan yang dia rasakan. Assalamualaikum, permisi dok. Waalaikumsalam, selamat siang Bu, silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nabila selaku dokter yang bertugas di klinik ceria ini. Baik, maaf Bu, sebelum diperiksa kita harus mengisi kertas identitas terlebih dahulu. Maaf, nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Ermidalis dok, Umur Ibu berapa? 64 tahun dok. Baik, alamat lengkap Ibu di mana? Alamat saya di Sukamaju, Gang Gembira. Pekerjaan Ibu sekarang apa? Pekerjaan saya sebagai pedagang baju di pasar. Oke, maaf Bu, di sini Ibu memiliki keluhan apa ya yang Ibu rasakan sekarang? Keadaan saya sekarang lesu. Akhir-akhir ini tidak nafsu makan karena sakit gusi. Dan tidur pun tidak nyenyak. Kira-kira ada apa ya dok? Baik Bu, dari ciri dan gejala-gejala yang Ibu rasakan, kemungkinan ada beberapa faktor. Di antaranya, adanya ketidakseimbangan hormonal seperti penyakit diabetes, ataupun adanya pengaruh obat-obatan, serta adanya karang gigi yang menyebabkan peradangan gusi. Sejak kapan ya Bu, Ibu merasakan sakit di daerah gusi? Kira-kira sudah 2 minggu dok. Baik, apakah Ibu ada keluhan lagi? Saya kira tidak ada dok. Apakah Ibu baru pertama kali melakukan pemeriksaan gigi? Saya tidak pernah melakukan pemeriksaan gigi dok. Baik, maaf Bu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit dan apa pengobatan dari penyakit tersebut? Saya memiliki riwayat penyakit diabetes dok. Dan saya meminum obat dari dokter tersebut. Apakah saya boleh tahu Ibu meminum obat tersebut berapa kali sehari ya? Saya meminum obatnya tidak tentu dok. Jika terasa kambuh, saya meminumnya. Apakah Ibu tahu efek samping jika Ibu meminumnya bukan sesuai yang dianjurkan dokter? Saya tidak tahu dok. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan. Pemakaian obat itu ada aturan masing-masing. Kita tidak boleh asal memakainya tanpa ketentuan yang tertera di bungkus obat itu. Jadi, tindakan Ibu tersebut membuat gejala-gejala yang Ibu rasakan seperti adanya peradangan gusi dan gejala lainnya. Sekarang, Ibu sudah tahu kan apa efek kita memakai obat berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan diet obat tersebut. Ya dok, saya menyesal. Saya pikir itu akan membuat saya sembuh. Ternyata banyak efek negatifnya. Apakah dokter bisa menyembuhkan penyakit saya? Ya, begitulah Bu, terkadang yang kita pikir baik untuk dikonsumsi terus itu membuat sembuh. Padahal itu semua tidak ada dampak positifnya. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik buat Ibu karena itu semua sudah menjadi tugas saya selaku dokter untuk menyembuhkan dan mengatasi penyakit yang ada di derita pasien, termasuk Ibu. Terima kasih dok telah memberikan saya nasihat. Ya Bu, apakah sekarang gusi Ibu masih terasa sakit? Masih walaupun sedikit dan sakitnya lumayan lama. Saya periksa kondisi mulut Ibu ya, tidak akan lama Bu. Baik dok. Setelah dilakukan pemeriksaan, Bu, setelah saya periksa, kenapa Ibu merasakan di daerah gusi? Karena ada suatu proses inflasi yang terjadi pada gingiva atau yang biasa disebut gusi. Jadi, dengan adanya peradangan gusi membuat gejala-gejala yang Ibu rasakan. Penyakit ini sering disebut gingivitis dan gusi Ibu mudah berdarah. Dan ternyata gigi Ibu ada lubang di bagian geraham. Oh begitu ya dok. Apa penyakit ini berbahaya? Insya Allah tidak Bu, Ibu sudah melakukan hal yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Saya akan melakukan yang terbaik bagi Ibu dan pengobatan Ibu. Terima kasih dok. Sudah memberitahu apa yang harus saya lakukan. Apa tindakan pencegahan penyakit saya dok?
Ibu bisa melakukan pencegahan oral hygiene, diperbaiki dengan gizi yang ditingkatkan, dengan memakan dan meminum yang sehat. Apalagi di usia ibu harus banyak melakukan gerak, biar otot tidak tegang. Dan untuk lubang gigi ibu, kita nanti akan melakukan tindakan penambalan ya. Baik dok, apakah ada obat yang saya harus minum? Ibu tidak perlu meminum obat. Ibu harus melakukan pengobatan yang mudah, seperti pemberian obat kumur yang bersifat antiseptik dan analgetik. Dan harus melakukan pembersihan karang gigi atau scaling, biar gigi ibu sehat dan terhindar dari penyakit lainnya. Dan jangan diulangi ya untuk mengonsumsi obat lain seperti obat diabetes yang tidak sesuai aturannya, Bu. Baik dok, saya akan merubah kebiasaan buruk dan lebih rajin untuk pemeriksaan gigi. Terima kasih dok, saya izin pulang. Ya, sama-sama Bu. Semoga lekas sembuh dan jangan lupa melakukan pemeriksaan dan kontrol setiap 1 minggu ya. Baik Bu, saya akan mengantarkan Ibu ke depan. Mari. Akhirnya, pasien tersebut telah memahami dan akan merubah kebiasaan buruk yang dimilikinya. Inilah salah satu contoh bimbingan konseling terhadap lansia dengan metode cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.